Halo guys, buat temen yang nonton, welcome. Di video hari ini gue akan ceritain pengalaman gue ketika gue hampir dideportasi dari Amerika. Ini murni pengalaman pribadi gue. Jadi tujuan gue share ini ke kalian adalah supaya kita semua bisa menambah wawasan. Langsung aja sebelum lanjut nonton video ini. Oke, gue mau ceritain dulu background story-nya ya. Jadi, gue itu kan kuliah di Amerika. Dan setiap orang yang kuliah di Amerika sebagai foreigner atau F1 visa holder, itu kita dapat yang namanya I-20. Ini gue akan taruh di sini I-20, jadi kira-kira kayak gini lah I-20. I-20 itu bisa dibilang kayak study permit lah. F1 visa itu adalah visa student di mana ada di paspor kita untuk kita masuk ke Amerika untuk dapat cap gitu loh. Nah, ketika kita jadi student di Amerika, kita terdaftar di sebuah university atau college, itu kita dikasih yang namanya I-20, tulisannya F1 di sini. Academic and Language. Di sini ada nama kita, di mana kita lahir, tanggal lahir kita, nama universitasnya, education level, apakah bachelor's degree, master's degree, major kita, program length-nya berapa lama, program start date-nya itu dimulainya kapan. Nah, ini penting ya, program start date. Ini karena berpengaruh di cerita gue nanti. Dan program end date-nya, di mana programnya berakhir. Jadi plan-nya adalah gue lulus di Mei 2016. Terus gue udah keterima magang nih di bulan Juni sampai Agustus 2016. Nah, terus Agustus 2016 gue akan lanjut master di US. Di kampus yang sama juga. Jadi 1 bulan itu dari Mei sampai Juni, gue memutuskan untuk gue pulang ke Indo. Nah, singkat cerita, gue 3 minggu di Indo dan gue balik lagi ke Amerika di bulan Juni 2016 karena gue mau mulai magang gue kan. Nah, magang gue itu jadi karena gue udah lulus S1, gue dapat OPT. OPT itu gue udah pernah cerita. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, nih gue taruh videonya di sini, kalian bisa nonton. OPT itu gue akan dapat kartu di mana itu kayak work permit lah, semacam work permit. Dan masalahnya karena gue masih nunggu kartu tersebut, jadi gue berencana ketika gue balik lagi ke Amerika, gue akan pakai I-20 master gue. Karena gini, I-20 S1 gue kan udah habis. Karena kan itu kan program end date-nya Mei 2016, di mana gue lulus kan. I-20 master gue itu mulainya Agustus 2016 gitu. Jadi gue pikir gue masuk gue pakai ini karena gue nggak bisa nunjukin bahwa gue akan magang dengan OPT karena kartunya belum nyampe. Jadi akhirnya gue pulang Indo, gue balik lagi ke US di bulan Juni dan ketika gue di imigrasi, gue kasih paspor gue beserta I-20 master gue. Oke, nah terus officernya kan lihat kan, bla 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 ngecek. Habis itu dia pergi ke ruangan sana gitu. Sekitar 5-10 menit kemudian dia balik, terus dia bilang ke gue, kamu harus pergi ke ruangan situ. Nah, pada saat itu gue udah mulai panik. Ini jujur gue ceritanya nih masih panik, meskipun kejadiannya kayak 6 tahun yang lalu. Tapi ketika gue ceritain ini, emotionnya, feelingnya tuh kayak balik lagi ke gue, jadi gue kayak sedikit ada trauma dikit. Tapi gue akan berusaha sebisa gue mungkin untuk gue ceritain ini ke kalian, oke? Oke, so gue dipanggil ke ruangan sana gitu kan. Seumur-umur ketika gue ke US itu, gue nggak pernah disuruh yang namanya ke ruangan segala macam. Jadi ini pertama kali gue disuruh ke ruangan dan setahu gue, berdasarkan apa yang gue tahu pada saat itu, kalau misalnya ke ruangan itu adalah sesuatu yang kurang baik gitu. Jadi gue udah mulai panik gitu. Tapi kayak gue berusaha untuk tenang gitu kan. Akhirnya setelah gue di ruangan tersebut, officernya bilang, nih officer yang satu lagi ya, bukan officer yang tadi ya. Officer yang lagi yang cowok bilang nih, oke, di I-20 kamu itu, program start date-nya itu Agustus 2016. Peraturannya adalah, kamu boleh datang ke Amerika paling pagi, the earliest, itu 1 bulan sebelum program start date, which is Juli 2016. Nah, sekarang ini kan Juni 2016, jadi kamu tuh terlalu pagi datangnya. Kamu nggak bisa masuk dengan I-20 ini, kamu nggak bisa masuk, gitu. Terus dia nanya, lu punya visitor visa nggak B2? Maksudnya kalau misalnya punya, dia bisa kasih gue masuk dengan visitor visa
Terus nanti ketika gue mulai sekolah, atau ketika gue udah mulai 1 bulan dari program tersebut, gue tinggal change my status, ganti statusnya dari B2 visitor ke F1 student visa gitu kan. Nah, tapi masalahnya gue nggak ada B2 visa gitu. Dan seperti yang kalian tahu, di Amerika itu nggak ada yang namanya visa on arrival. Kalau di Indo ada. Jadi di Indo itu adalah orang-orang misalnya dari US ya, dari US ke Indo, mereka nggak perlu apply visa dulu. Mereka bisa aja langsung ke Indo, sampai Indo mereka langsung apply visa on arrival. Jadi di immigration itu mereka langsung apply visa, mereka bayar $20 atau berapa gitu, langsung dapat sebulan. Di Amerika nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak punya visa, ya lu nggak boleh masuk. Sebelum lu masuk ke Amerika, lu harus apply visa dan lu harus dapat visa baru lu boleh masuk. Nah, balik ke cerita gue. So, gue nggak punya visa visitor. Terus gue juga nggak berani bilang kalau misalnya gue balik lagi bulan Juni karena gue mau magang. Karena gue nggak ada kartunya, jadi gue pikir gue nggak bisa buktiin apa-apa gitu kan. Nanti yang ada malah jadi masalah gitu kan. Akhirnya gue diem gitu kan. Terus officernya bilang, kamu harus pulang ke negara kamu. Kamu nggak bisa masuk gitu. Nah, terus gue makin panik lagi gitu. Karena kan pertama, kalau misalnya gue balik lagi, itu gue nggak bisa lanjut magang. Yang kedua, gue udah terbang jauh-jauh, terus gue harus pulang lagi, gue gimana gitu, ngasih tahu bonyok gue lah istilahnya kan. Jadi di otak gue tuh kayak, ini bakal rumit gitu, bakal parah banget nih kalau misalnya gue harus balik lagi gitu kan. Jadi gue diem aja, gue cuma bisa diem doang, gue diem. Abis itu, officernya tetap bilangin gitu loh. Pokoknya lu nggak bisa masuk karena lu terlalu pagi, dan lu nggak punya visitor visa. Jadi lu harus pulang ke negara lu. Akhirnya setelah gue diem, officernya bilang, yaudah kamu duduk di sana. Terus gue duduk, dia pergi ke ruangan lain lah. Gue nunggu cukup lama loh, sekitar 20 menit ya kalau nggak salah ya. Akhirnya dia balik, terus dia panggil gue, jadi gue datang ke kantornya. Terus dia bilang gini, kamu sebenarnya tuh nggak boleh masuk ke Amerika. Tapi kita bisa kasih option ke kamu, yaitu kita akan kasih B2 visa waiver. Jadi waiver itu adalah pengabaian. Jadi dia kasih gua B2 visa dengan waiver ini. Karena mungkin situasi gua itu kan sebenarnya gue bisa masuk, cuman gue kepagian aja gitu kan. Bukannya gue nyampe Amerika, gue nggak punya visa, gue nggak punya apapun gitu kan. Jadi akhirnya dibilang, yaudah kita bisa kasih kamu waiver ini, B2 waiver. Jadi basically gue akan masuk dengan visa visitor. Abis itu nanti katanya gue harus ganti status gue ke F1 gitu. Gantinya adalah bisa apply ke USCIS, change of status, atau bisa keluar Amerika dan masuk lagi dengan visa F1. Jadi basically gue ngulang lagi kayak gini. Tapi gue nggak perlu pulang Indo, gue bisa ke Meksiko, gue bisa ke Kanada, bisa ke negara manapun. Pokoknya yang penting lu keluar dari Amerika dan lu masuk lagi gitu. Oke, ini gue ada formnya di sini. Gue nggak tahu apakah gue akan taruh di sini atau enggak, karena ini banyak informasi yang cukup sensitif ya. Ada nama, ada alamat segala macem lah. Dan dia bilang, tapi kamu harus bayar 585. Ketika gue denger itu, gue harus bayar, gue kayak, iya nggak apa-apa. Pokoknya pada saat itu di otak gue adalah, apapun akan gue lakukan agar gue bisa masuk ke US. Jadi kalau misalnya disuruh bayar, menurut gue, I think it's a win-win solution gitu. Jadi gue bayar dan mereka kasih waiver untuk gue bisa masuk. Oke, jadi singkat cerita gue bayar nih 585 dan gue dapat waiver ini dan gue masuk dengan visa B2. B2 visa atau visitor visa itu berlaku 6 bulan. Tapi tetap gue harus ganti status gue ke F1 gitu. Karena kan kalau misalnya gue tetap diem aja, gue ngapa-ngapain, nanti gue bakal overstay. Jadi bakal lebih parah lagi gitu. Nah, terus gue singkat cerita apply visa ke Kanada. Terus gue dapet. Terus gue akhirnya ke Toronto. Jumat gue naik bus dari Philadelphia ke Toronto itu 12 jam. Dan hari Minggu gue balik lagi masuk dengan F1 visa. Nah, beberapa bulan setelah kejadian ini terjadi, gue baru nyadar kalau misalnya gue itu pada saat itu bisa masuk ke US tanpa waiver tersebut gitu loh. Sebenarnya gue tuh katanya harus nunjukin I-20 gue yang lama. Meskipun I-20 gue yang S1 udah habis, itu gue technically masih bisa stay di Amerika beberapa bulan. Karena kan mereka ada yang namanya OPT, grace period, and everything. Jadi sebenarnya gue katanya tinggal gue tunjukin I-20 gue yang bachelor sama master, itu udah gue bisa masuk. Karena sebenarnya gue tuh nggak early. Gue early itu ternyata kalau misalnya gue sebelumnya nggak pernah kuliah di Amerika, dan ini nih pertama kali nih gue kuliah nih, master ini nih.
Nah, itu gue bener-bener harus 1 bulan sebelum tanggal tersebut. Tapi karena gue emang udah kuliah di Amerika, dan gue lulusnya juga baru bulan Mei, itu gue masih ada waktu untuk gue stay di Amerika. Jadi gue sebenarnya masih bisa masuk ke Amerika. Tapi nggak apa-apa, lesson learned, right? Ada sesuatu yang bisa gue petik dari kejadian ini, dan untungnya puji Tuhan maksudnya semuanya itu lancar aja, gue nggak dideportasi gitu kan. Karena kalau gue dideportasi juga ada recordnya, gitu. Paspor gue dan segala macem, gue nggak tahu apakah gue bisa balik lagi segala macem gitu kan. Karena gue juga pernah cerita nih, gue taruh videonya di sini, di mana kejadian-kejadian pendeportasian, dan ada salah satu itu dia juga visa student gitu. Jadi pada saat gue masuk ke Amerika itu, gue ada kurang lebih nggak nyampe seminggu, gue akan mulai magang gue gitu. Kalau nggak salah gue nyampe Rabu, abis itu gue Seninnya itu gue mulai magang gitu kan. Gue tadi bilang kan, gue belum dapet kartunya kan. Itu juga ada kejadian lagi sebenarnya. Gue akan bikin kayak kelanjutan dari video ini mengenai magang gue tersebut, karena itu juga ada kejadian lagi yang kurang mengenakan. Tapi ya gitu aja untuk video hari ini. Pengalaman gue hampir deportasi di Amerika, itu gue cukup ngeri ya. Karena emang US itu adalah negara yang paling strict mengenai imigrasi. Karena banyak orang dari seluruh penjuru dunia mereka ingin datang ke Amerika. Jadi mereka bener-bener strict banget gitu loh. Kayak apply visa aja susah segala macem. Jadi ketika gue yang namanya harus dipanggil ke ruangan tersebut dan nunggu berapa lama bla bla bla, gue bener-bener panik. Tapi pada akhirnya gue masih oke, masih nggak apa-apa gitu. Oke guys, itu aja video hari ini. Kalau ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Gue akan coba jawab. And thank you for watching. I'll see you next time. Bye guys.